if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal kami sajikan preview Against the Gods episode 23. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Yunche membawa Yu-chan yang terluka pergi ke dalam gua, dan tidak terduga kalau gua tersebut ternyata merupakan tempat ujian Dewa Naga seperti halnya dengan tempat ujian burung Phoenix. Kedatangan Yunche langsung disambut oleh sisa jiwa Dewa Naga yang menawari Yunche untuk mengikuti ujian Dewa Naga. Karena Yunche adalah satu-satunya orang yang berhasil memasuki tempat ujian Dewa Naga setelah ribuan tahun berlalu. Jika Yunche mampu melewati ujian Dewa Naga, maka Yunche akan diberi hadiah 3 tetes darah naga hijau primordial yang dapat membuat Yunche memiliki garis keturunan Dewa Naga. Selain itu, jika Yunche berhasil lulus ujian dan mewarisi kekuatan Dewa Naga, maka naga hijau primordial tersebut akan memberitahu satu cara untuk menyelamatkan nyawa peri Yu-chan yang saat ini sedang terluka parah. Mendengar hal itu membuat Yunche semangat dan langsung setuju mengikuti ujian Dewa Naga. Tetapi jiwa naga hijau primordial akan mengeluarkan peri Yu-chan dari tempat ujian. Yunche segera menghentikannya karena Yu-chan masih membutuhkan kekuatan gaib Yunche untuk membuatnya tetap bertahan hidup. Meskipun peri Yu-chan sudah melarangnya karena gadis sedingin es itu tidak ingin dilindungi oleh seorang pria, Yunche masih tetap ngeyel untuk tetap membawanya pergi. Bahkan ketika jiwa naga hijau primordial mengatakan kalau Yunche akan menghadapi ujian yang 2 kali lebih sulit dibandingkan saat masuk sendirian, tidak dapat membuat tekad Yunche goyah sedikit pun. Dengan begitu kini ujian Dewa Naga telah resmi dimulai dan Yunche akan menjalani ujian tersebut sambil melindungi peri Yu-chan. Jiwa naga hijau primordial menjelaskan kalau ujian Dewa Naga memiliki 3 tahap. Dan saat ini Yunche sedang menjalani ujian tahap pertama yang mengharuskan Yunche mengalahkan semua prajurit naga batu. Lalu setelah itu pintu masuk tempat diadakannya ujian tahap kedua akan terbuka secara alami. Tanpa menunggu lama lagi Yunche segera mengeluarkan pedang rajanya dan langsung bertarung dengan para prajurit naga batu yang bersenjata tombak batu. Molly mengatakan kalau prajurit naga batu tersebut memiliki kekuatan di ranah gaib sejati tingkat keempat sama seperti Yunche, sehingga Yunche bisa dengan mudah menghabisi mereka. Serangan dari prajurit naga batu ini terdiri dari beberapa gelombang, dan jumlah prajurit naga batu akan berlipat ganda di setiap gelombang berikutnya. Sehingga Molly menyuruh Yunche untuk tidak menyerang secara membabi buta agar bisa menghemat energi. Yunche secara alami juga memahami alurnya, di mana pada gelombang pertama berjumlah 2 orang, gelombang kedua berjumlah 4 orang, gelombang ketiga berjumlah 8 orang, dan akan terus bertambah hingga nanti sampai gelombang terakhir. Tapi Yunche tidak mempermasalahkan hal tersebut selama prajurit naga batu berada di level yang sama dengannya, maka Yunche masih bisa menghabisi mereka semua. Ketika memasuki gelombang berikutnya, mau tidak mau Yunche harus bertarung sambil menggendong peri kecil, karena jumlah prajurit naga batu semakin banyak. Dan itu pastinya akan sangat berbahaya jika mereka menargetkan peri kecil. Molly menganggap Yunche gila karena Yunche mengayunkan pedang beratnya hanya dengan 1 tangan sehingga itu akan menguras stamina Yunche lebih cepat. Selain itu, dengan menggendong peri kecil maka juga akan membatasi pergerakan Yunche sekaligus membuat Yunche tidak fokus bertarung. Sehingga Molly menyuruh Yunche agar meninggalkan peri kecil saja. Tetapi permintaan tersebut langsung ditolak oleh Yunche, karena dia tidak akan pernah membuang peri kecil. Dan Yunche juga tidak akan pernah meninggalkan Molly apabila Molly berada di posisi peri kecil.
Tanpa terasa kini Yunche telah mencapai gelombang ke-6 dan jumlah prajurit naga batu telah mencapai 64 prajurit. Tetapi Yunche masih bisa menghancurkan prajurit naga batu satu demi satu. Sehingga Yunche merasa senang karena telah memilih pedang berat. Sehingga dia bisa menyapu semua musuh-musuhnya sambil menggendong peri kecil. Namun pada gelombang berikutnya Yunche sudah kelelahan karena harus menghadapi ratusan prajurit naga batu sehingga beberapa tombak prajurit naga batu berhasil menusuk tubuh Yunche. Untung saja Yunche mempelajari teknik Jalan Agung Buddha, sehingga luka yang dialaminya tidak begitu parah dan Yunche bisa melanjutkan pembantaiannya lagi. Setiap pergantian gelombang, jumlah prajurit naga batu juga bertambah semakin banyak, bahkan ada beberapa prajurit naga batu yang menggunakan senjata palu meteor. Sehingga Yunche terpaksa menggunakan teknik bayangan Dewa Bintang untuk menembus kerumunan prajurit naga batu dan menghancurkan mereka satu persatu, tetapi Yunche juga sudah terluka dan terlihat lemah. Tepat ketika Yunche mengira ujian tahap pertama sudah selesai, tiba-tiba sekitar 500-an prajurit naga batu muncul lagi dalam gelombang ke-9 dan ada beberapa pemanah naga batu. Yunche yang saat ini masih memeluk peri kecil dengan lemah bertanya nama asli gadis cantik tersebut dan langsung dijawab kalau namanya adalah Chu Yuchan. Yunche berkata kalau namanya sangat cantik dan sangat cocok dengan orangnya, tetapi Yunche memilih untuk tetap memanggil Yuchan dengan sebutan peri kecil. Tiba-tiba pemanah naga batu melesatkan panahnya dan mengenai tubuh Yunche. Seakan mendapatkan asupan energi, Yunche kembali semangat dan maju membantai para prajurit naga batu dan pemanah naga batu. Bahkan Yunche berinisiatif menggabungkan teknik syair dunia Phoenix dan kitab Dewa Serigala Surgawi yang langsung membakar semua pemanah naga batu menjadi debu. Sehingga membuat Molly terkejut karena Yunche mampu menggabungkan dua teknik dewa yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa. Setelah menghabisi semua prajurit naga batu dan pemanah naga batu, Yunche merasa kalau ujian Dewa Naga benar-benar menakutkan, bahkan 100 atau 1000 kali lebih sulit dari ujian Phoenix. Tidak lama kemudian Yunche berbaring di tanah karena kelelahan. Sehingga membuat peri kecil khawatir, karena ketika dia berteriak lembut memanggil nama Yunche, dia tidak mendapat respon dari Yunche sama sekali. Tidak lama kemudian jiwa naga hijau primordial memuji kemampuan Yunche karena mampu mencapai tahap ini, padahal Yunche bertarung sambil menggendong seseorang. Kemudian jiwa naga hijau primordial mengingatkan Yunche bahwa ujian tahap pertama belum berakhir karena masih ada satu gelombang lagi yang menanti Yunche. Tetapi jiwa dewa naga tersebut akan memberi 60 nafas waktu istirahat bagi Yunche untuk memulihkan diri. Sehingga Yunche langsung mengaktifkan Jalan Agung Buddha yang membuat semua pendarahan di tubuhnya telah berhenti. 60 napas waktu berlalu dan pada ujian terakhir dari tahap pertama ini, Yunche hanya akan melawan satu musuh saja, yaitu Jenderal Naga Batu. Dengan begitu Yunche tidak perlu menggendong peri kecil lagi, sehingga Yunche bisa fokus dalam pertarungannya melawan Jenderal Naga Batu dan menyelesaikan ujian Dewa Naga tahap pertama. Namun tiba-tiba Molly berkata pada Yunche kalau dia bukan tandingan Jenderal Naga Batu, karena kekuatan jenderal tersebut berada di ranah gaib roh tingkat kelima. Dan pedang yang digunakan oleh Jenderal Naga Batu merupakan pedang berat yang termasuk dalam senjata gaib langit. Bahkan jika Yunche dalam kondisi puncaknya tetap tidak akan mampu mengalahkannya, dan apalagi sekarang Yunche dalam keadaan terluka. Kendati demikian, Yunche tetap optimis dan tidak akan pernah menyerah sebelum mencobanya. Yunche sempat kesulitan saat melawan Jenderal Naga Batu karena dia juga merupakan pengguna pedang berat sama seperti dirinya. Oleh karena itu, Yunche secara paksa membuka gerbang kedua nadi gaib Dewa Jahat Hati Terbakar dan langsung menyerang Jenderal Naga Batu dengan berbagai jurus terkuatnya seperti Phoenix Istirahat, tarian langit sayap Phoenix dan tebasan serigala langit yang membuat Jenderal Naga Batu terlempar ratusan meter dan terkubur di bawah puing-puing bebatuan. 3 gerakan yang Yunche lakukan setelah mengaktifkan gerbang kedua nadi gaib Dewa Jahat telah benar-benar menguras seluruh energi dan membuat Yunche tidak sadarkan diri. Melihat Yunche tergeletak di tanah, Chu Yuchan memanggil nama Yunche saat dia mengulurkan tangan kanannya untuk meraih Yunche yang tidak merespon sedikit pun. Tanpa sadar kini peri Yuchan menangis dengan suara penuh ketidakberdayaan dan kesedihan saat dia merasa sakit dan takut jika Yunche mati. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Sabtu jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Against the Gods episode 23 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.